Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk dengan materi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yeti Purnamasari, tingkat 2A dengan NIM P07172320044. Materi saya yaitu tentang cacing tambang, ankylostoma dan necator. Yang pertama yaitu cacing tambang atau ankylostoma. Cacing tambang telah dikenal sejak zaman yang sangat kuno. Mereka telah diunjuk dalam papirus Eber sekitar 1600 sebelum Masehi. Habitatnya, cacing dewasa hidup di usus halus orang yang terinfeksi, kebanyakan di jejunum, lebih jarang di duodenum, dan jarang di ileum. Morfologinya, cacing dewasa mereka adalah cacing silinder yang relatif kuat, terbagi atas 3. Yang pertama yaitu mereka berwarna merah muda atau putih keabu-abuan, tetapi mungkin tampak coklat kemerahan karena darah yang tertelan. Yang kedua, tubuh melengkung dengan aspek punggung cekung dan aspek perut cembung. Ujung anterior agak menyempit dan bengkok ke arah punggung dalam, arah yang sama dengan lengkungan tubuh secara umum. Kelengkungan serviks ini diberi nama cacing tambang. Yang terakhir, mulutnya tidak di bibir tetapi diarahkan ke punggung. Kapsul bukal yang menonjol diperkuat dengan zat seperti kitin yang keras membawa 6 gigi, 4 gigi seperti di bagian perut dan 2 seperti tombol dengan celah median di bagian punggung. Selanjutnya masuk ke perbedaan cacing jantan dan cacing betina. Yang pertama yaitu cacing jantan. Cacing jantan lebih kecil daripada cacing betina, panjangnya 8-11 mm dan tebalnya 0,4 mm. Yang kedua, cacing betina. Cacing betina lebih besar, panjangnya 10-13 mm dan tebalnya 0,6 mm. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri telur cacing tambang. Yang pertama, oval atau elips berukuran 60 meter kali 40 mm. Yang kedua, tidak berwarna, tidak bernoda empedu. Yang ketiga, dikelilingi oleh membran cangkang hiagin yang tipis dan transparan. Yang keempat, mengapung dalam larutan garam jenuh. Yang kelima, saat dikeluarkan oleh cacing di usus, telur mengandung ovum yang tidak tersegmentasi. Selama perjalanannya ke usus, sel telur berkembang ketika dikeluarkan dalam tinja. Telur mengandung sel telur yang tersegmentasi biasanya dengan 4 atau 18 tomer. Yang selanjutnya ada ruang yang jelas antar sel telur yang tersegmentasi dan kulit telur. Lalu yang selanjutnya seekor cacing betina bertelur sekitar 25.000 sampai 30.000. Yang kedua, cacing dewasa sedikit lebih kecil dari A. duodenale, jantan berukuran 7-9 mm kali 0,3 mm dan betina 9-11 mm kali 0,4. Ujung anterior ditekuk ke arah yang berlawanan dengan kelengkungan umum tubuh, sedangkan di A. duodenale tikungan dalam arah yang sama. Yang kedua, mereka memiliki kapsul bukal yang lebih kecil dari 2 pasang pelat pemotong semilunar, bukan gigi seperti pada A. duodenale. Yang ketiga, bursa sanggama, jantan panjang dan lebar, spikula sanggama menyatu di ujungnya untuk membentuk ujung berdiri. Yang keempat, pada wanita, vulva ditempatkan di tengah tubuh atau interior. Selanjutnya masuk ke diagnosis, metode tidak langsung. Pemeriksaan darah menunjukkan anemia mikrositik, hipokromik, eosinofilia. Selanjutnya masuk ke gejala klinis. Yang pertama, pendarahan kronis dari tempat tusukan dari jejuna atau mukosa. Yang kedua, kurangnya penyerapan vitamin B12 dan asam folat. Yang ketiga, depresi sistem hematopoietik oleh defisiensi asupan protein. Yang keempat, rata-rata kehilangan darah oleh inang per cacing per hari adalah 0,03 ml dengan N. americanus dan 0,2 ml dengan A. duodenale. Yang kelima, dengan defisiensi besi anemia mikrositik, hipokromik dapat terjadi dan dengan defisiensi besi dan vitamin B12 atau asam fosf dimorfik anemia yang disebabkan. Yang keenam, sekresi antikoagulan di tempat pendekatan. Itu ke pencegahan dan pengobatan. Yang pertama, pencegahan pencemaran tanah dengan kotoran dan pembuangan kotoran malam yang tepat dan penggunaan jalur sanitasi.
Yang kedua, penggunaan alas kaki untuk mencegah masuknya jentik melalui kulit kaki. Sarung tangan memberikan perlindungan serupa ke tangan pekerja pertanian. Yang ketiga, pengobatan pasien dan pembawa. Sebaiknya semua pada waktu yang sama, membatasi sumber infeksi. Epidemiologi yang pertama yaitu infeksi pada manusia biasanya didapat dengan menelan sayur berdaun yang membawa. Jadi yang kedua, cacing dewasa menempel pada mukosa usus halus, menghisap darah dan hidup dalam waktu yang lama. Infeksi sebagian besar asimptomatik tetapi ketidaknyamanan, episgastrium dan anemia dengan eosinofilia dan nyata terjadi pada infeksi masif. Yang ketiga, spesies Trichostrogylus, biasanya parasit pada domba dan kambing, juga dapat menyebabkan infeksi pada manusia.